Sobat Unyil, tahu nggak apa sih bedanya baterai yang digunakan pada ponsel dengan baterai biasa? Baterai lithium yang dipakai untuk ponsel bisa di-charge. Baterai biasa nggak bisa. Penggunaan baterai lithium makin luas, nggak cuma untuk ponsel atau alat elektronik ringan. Kendaraan listrik juga menggunakan teknologi baterai lithium. Perbedaan baterai lithium dengan baterai biasa terletak pada isinya. Baterai lithium menggunakan cairan elektrolit sebagai penghantar listrik. Cairan elektrolit jugalah yang membuat baterai jenis lithium bisa diisi ulang. Lama-kelamaan, kemampuan baterai lithium untuk menyimpan listrik bakal menurun. Makanya, kalau sudah lama digunakan, baterainya cepat habis. Kalau dari segi usia, baterai lithium jelas lebih tahan lama dibanding baterai biasa. Yang dikenal juga dengan sebutan baterai sel kering. Ada dua jenis baterai sel kering, karbon zinc atau karbon seng dan juga alkalin. Baterai jenis karbon seng terdiri dari dua bagian utama, yaitu bahan karbon berbentuk serbuk dan bahan seng. Serbuk karbon sebagai kutub positif, logam seng sebagai pembungkus sekaligus kutub negatif. Arus listrik baterai jenis karbon seng tercipta dari kontak langsung antara serbuk karbon bermuatan positif bersama logam seng yang bermuatan negatif. Agar serbuk karbon bisa aktif, perlu tambahan cairan elektrolit. Untuk kontak langsung dengan peralatan elektronik, harus dipasang metal toplek. Baterai tinggal diberi lapisan terakhir sebagai jaketnya. Karena sudah menggunakan mesin otomatis yang canggih, dalam sehari pabrik ini bisa menghasilkan 2 juta butir baterai berjenis karbon seng. Baterai jenis karbon seng kurang cocok untuk alat elektronik yang butuh daya listrik besar. Misalnya untuk mobil balap. Butuh baterai jenis alkalin yang tenaga listriknya lebih besar. Wah, apalagi tuh bedanya? Arus kutub positif pada baterai alkalin tercipta dari bahan kimia mangan dioksida, bubuk grafit, dan cairan elektrolit. Berbeda dengan baterai karbon seng yang kutub negatifnya berasal dari logam seng. Baterai alkalin menggunakan serbuk seng berbentuk seleri yang bentuknya mirip bubur. Sebelum dikemas, baterai alkalin juga melewati mesin pendeteksi tinggi baterai dan berat. Standar berat pada baterai alkalin bakal menentukan kemampuan daya listrik yang bisa dihasilkan. Untuk baterai berjenis karbon zinc atau karbon seng, cocok untuk peralatan elektronik dengan beban ringan. Sedangkan baterai alkalin sangat disarankan untuk penggunaan peralatan elektronik dengan beban berat dan terus-menerus. Misalnya kayak mobil balap mainan. Nah, Unyil punya tips penting dalam membuang baterai jenis sel kering sekali pakai ini dengan aman. Baterai yang sudah habis pakai sebaiknya direndam dalam air garam terlebih dahulu. Air garam akan merusak dan menghentikan reaksi kimia yang bisa membahayakan lingkungan. Jadi, jangan asal buang baterai bekas ya. Sebagai negara tropis, negara kita punya sumber tenaga melimpah. Yap, dari sinar matahari. Energi panas matahari bisa diubah jadi macam-macam. Misalnya diubah jadi energi listrik. Atau yang populer untuk rumah tangga, untuk memanaskan air. Dengan bantuan sunstrip, energi matahari bisa digunakan untuk memanaskan air. Sunstrip terbuat dari aluminium alloy. Di dalamnya ada pipa tembaga untuk memanaskan air. Cara kerjanya, sunstrip menangkap panas matahari. Air dalam pipa tembaga bakal panas secara otomatis. Lalu masuk ke tangki penyimpanan. Sunstrip dilengkapi dengan kaca tahan banting. Istilah kerennya tempered glass. Tujuannya supaya sinar matahari bisa fokus dan langsung kena ke sunstripnya. Pemanas air tenaga matahari bakal bekerja maksimal kalau cuaca panas.
Kalau cuaca mendung dan sinar matahari lemah, bisa juga kok diubah menggunakan listrik. Yang pasti, nggak perlu repot rebus-rebus air kalau mau mandi air panas.